Selamat malam, berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Sabtu 18 September 2021. Bersama-sama kita akan membaca firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, bersama-sama malam ini kami akan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami, perlengkapi kami dengan firman-Mu, untuk kami pakai menjalani kehidupan anugerah-Mu. Berkenan memakai hamba-Mu untuk memperkatakan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Firman Tuhan. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi,
dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Menatap diri di hadapan Tuhan. Umpe maranga katuan dio olona buang. Tidak ada manusia yang menginginkan hidupnya tidak berguna bagi sesama, terlebih bagi Tuhan. Namun, realitas membuktikan bahwa nasib manusia tidak semua sama. Lalu, bagaimana pengkhotbah melihat hidup? Pengkhotbah bukan meremehkan arti penciptaan Allah, akan tetapi ingin menghancurkan semua harapan palsu manusia pada dunia ini atau diri sendiri. Ia ingin menyadarkan kita bahwa segala sesuatu hanya akan berarti bila dalam iman kepada Allah. Berharap kepada dunia dan diri sendiri adalah sia-sia. Tetapi berharap kepada Allah tidaklah sia-sia. Bangunlah komitmen untuk sebuah harapan kepada Allah, bukan kepada dunia dan diri sendiri. Manusia bukan hanya disusahkan oleh ketidakmampuannya menghasilkan sesuatu, tetapi juga oleh kenyataan bahwa kerja kerasnya pun segera dilupakan. Ayat 3 pembacaan kita. Dunia tampaknya berjalan terus sesuai dengan pola tertentu tanpa ada yang berubah. Umat manusia tidak bisa berharap bahwa alam akan memberitahu makna kehidupan di dunia dan tidak menemukan kepuasan abadi di dalamnya. Pemecahan persoalan ini hanya ada di dalam iman dan percaya kepada Allah. Hanya ini yang dapat menjadikan hidup bermakna. Kita harus melihat lebih jauh dari hal duniawi kepada hal surgawi demi untuk menerima pengharapan, sukacita, dan damai sejahtera. Hanya dengan menatap diri di hadapan Allah, kita akan mengerti lebih jauh dan mendalam bahwa ternyata kita adalah makhluk yang sangat berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Yesaya 43 ayat 4. Akhir kata, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintah Tuhan, karena itu adalah kewajiban setiap orang percaya. Amin. Bersama-sama kita akan berdoa. Mari Ibu, Bapak, jemaat Tuhan, kita arahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Allah pencipta khalif langit dan bumi, Allah yang kami sembah dan kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu dari kekal hingga kekal, karena kasih kemurahan kebaikanmu menyertai, melindungi, memberkati kami, di mana hingga malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga,
Malam ini kami sudah belajar dari firman-Mu untuk melihat kehidupan ini, memandangnya hanya dari sudut pandang Tuhan, bukan dari sudut pandang manusia, apalagi sudut pandang kami pribadi. Tuhan, tolong kami untuk menjalani hari-hari hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam surga, malam hari ini bersama kami bersafaat untuk saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit penyakit. Tuhan berkati makan minum obat tangan-tangan yang merawat mereka, sehingga sembuh sehat yang dari Tuhan jadi milik mereka. Saudara-saudara kami yang dalam masa-masa isolasi, Tuhan berkati tetap bersemangat, tetap berpengharapan, mereka pasti bisa sembuh. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, malam hari ini bersama kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun kelahiran. Di antaranya kami sebut dengan penuh kasih Bapak Mahanaim Pinem, Ibu Seprita Pago, Stefano Nelson Rende, Kevin Putra Bahtera Sarungu, Brenda Inaratu Tandilolo, Joanna Krisa Pamian. Kami berdoa, kiranya masing-masing mereka menghitung hari-hari hidupnya sedemikian, dan mereka beroleh hati bijak. Bijak sebagai anak, sebagai orang tua, bijak di tempat mereka sekolah, bijak di tempat mereka bekerja, bijak mereka di rumah. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati mereka dengan sukacita bahagia, berkati mereka dengan umur panjang. Yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Juga bersama malam ini, kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun pernikahan. Ada keluarga Bapak Adrianus Rombe Payung dan Ibu Elsie Lamba Sapeng, dan keluarga Bapak Agustinus Ramba dan Ibu Belina Bato Sau. Tuhan berkati rumah tangga mereka, kiranya rumah tangga mereka penuh dengan keharmonisan, rumah tangga mereka penuh dengan cinta kasih. Rumah tangga mereka jadi contoh bagi rumah tangga yang lain untuk hidup berumah tangga di dalam Kristus. Berkati seluruh usaha, kerja, harapan, kerinduan, berkati anak-anak karunia Tuhan, berkati yang terbaik buat mereka. Juga malam hari ini, kami berdoa untuk mereka-mereka yang masih harus menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagai perawat, sebagai dokter, mereka yang bekerja sebagai sopir, sebagai tukang ojek, mereka yang bekerja dengan menjual bahan-bahan makanan. Tuhan berkati mereka semua dengan kesehatan yang cukup, anugerahkan ketekunan, kesabaran untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Sehat kuat dari Tuhan jadi milik mereka, berkat-berkat jasmani dan rohani dari Tuhan jadi milik mereka. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru di tanah air. Berkati mereka dalam mengerjakan tugas-tugas dan tanggung jawabnya. Ampunkan Tuhan salah dan dosa kami. Ini doa kami bersama malam hari ini. Kami bawa dalam satu nama, yaitu Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Bersama kita berdoa Bapa kami,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian kita dan doa malam hari ini, edisi 18 September 2021, dari Gedung Gereja Toraja, Jemaat Elim Balikpapan. Kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.